Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sri Alustari dengan NIM N021181 Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang saya pilih berkaitan dengan metode rehabilitasi ekosistem mangrove. Nah, adapun jurnal yang saya akan bahas di sini berjudulkan dengan Kajian Perencanaan Rehabilitasi Mangrove di Kota Baru yang ditulis oleh Pak Kasman dan Widya Astuti pada tahun 2020. Nah, langsung saja untuk agenda yang akan saya bahas di sini ada 4 poin, ada pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan, dan juga yang terakhir itu ada kesimpulan. Untuk pendahuluannya di sini, adapun jurnal yang saya kutip ini berlandaskan atas prinsip bagaimana suatu perencanaan itu akan menghasilkan suatu keberhasilan. Jurnal penelitian yang saya kutip ini berupaya bagaimana caranya penelitian ini bisa direncanakan dengan sebaik mungkin agar proses rehabilitasinya itu bisa memang sampai jangka panjang bisa berhasil, bukan hanya untuk satu waktu saja dilakukan rehabilitasi. Pun salah satu permasalahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan rehabilitasi ini adalah seperti kurang tepatnya perencanaan, misalnya pemilihan lokasi, kesalahan pemilihan jenis bibitnya, jenis bibit spesies yang akan ditanam sesuai dengan kondisi substratnya, karena memang seperti dikutip bahwa setiap jenis mangrove itu memiliki ketahanan ataupun memiliki ciri khas tersendirinya. Nah, ini perlu adanya penimbangan-penimbangan yang memang bagaimana bibit tersebut bisa tumbuh dan akhirnya kokoh dalam habitat yang dilakukan rehabilitasi ini. Kesalahan selanjutnya ada metode penanaman yang tidak atau kurang sesuai, dan belum adanya kelompok masyarakat yang berkomitmen untuk tetap menjalin dan memelihara mangrove yang telah direhabilitasi. Memang di sini harus memang ada keterlibatan masyarakat sosial di sekitaran daerah rehabilitasi agar memang rehabilitasi ini bisa tetap terjaga. Oleh karena itu, sebelum melakukan rehabilitasi perlu dilakukan penyusunan rancangan teknis rehabilitasi yang melingkupi survei dan observasi, analisis kebutuhan rehabilitasi, serta rencana pengelolaan untuk menunjang keberhasilan rehabilitasi ini. Adapun di slide yang saya paparkan di sini terlihat adapun tujuan dari penelitian ini itu memberikan gambaran rancangan teknis acuan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa memang suatu keberhasilan akan lebih mudah tercapai apabila dirancangkan dengan sebaik mungkin. Bagaimana caranya agar keberhasilan ini bisa lebih mudah dicapai dengan suatu rancangan teknis yang menjadi acuannya untuk pelaksananya nanti. Untuk lokasinya, dalam penelitian ini dilakukan di pesisir Kabupaten Kota Baru di Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada metodologi atau metode apa saja yang digunakan dalam upaya rehabilitasi ini. Yang pertama itu untuk langkah-langkahnya, langkah-langkah rehabilitasi itu pertama bagaimana memperbanyak bacaan atau literatur review. Nah, literatur review ini merupakan tahap pengumpulan buku-buku literatur terkait ataupun jurnal-jurnal terkait mengenai bagaimana kondisi lingkungan yang akan dilakukan rehabilitasi dan lain sebagainya. Dan pastinya penelitian yang di review ini akan sangat mendukung ataupun sangat juga mempengaruhi dalam keberhasilan proses rehabilitasi ini. Kedua itu ada pengolahan citra satelit. Seperti yang diketahui bahwa penggunaan citra satelit ini sangat berperan besar dalam mempermudah agar kita tidak langsung saja turun ke lapangan secara tanpa ada bekal, tetapi kita memang mengetahui apa saja yang ada di sekitar lingkungan tersebut, sehingga kita apabila sudah langsung turun lapangan kita langsung saja ke titik lokasi yang akan dilakukan rehabilitasi tanpa lagi membuang-buang waktu untuk mencari lokasi yang memang harus dilakukan proses rehabilitasi. Selanjutnya itu dengan observasi atau survei lapangan langsung atau ground truth. Nah, survei lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan data-data primernya. Kita sudah memiliki bekal sehingga kita memang bisa lebih mudah dalam melakukan identifikasi di lokasi yang akan dilakukan rehabilitasi. Nah, data hasil survei lapangan ini menjadi pelengkap data sekunder yang telah diperoleh sebelumnya sebagai faktor penyimbang dalam proses analisis. Nah, melalui survei lapangan ini diharapkan akan diperoleh gambaran kondisi faktual yang bersifat fakta terbaru dan informasi-informasi lebih detail mengenai kondisi lokasi penelitiannya. Proses observasi atau survei lapangan ini ada beberapa yang jadi pertimbangan. Yang pertama ada survei mengenai kondisi sosial ekonomi di lingkungan yang akan dilakukan rehabilitasi. Yang kedua ada survei tinggi permukaan tanah. Nah, kita menganalisis bagaimana substratnya. Dan yang ketiga ada survei pemeriksaan tanah dan vegetasi di sekitar lingkungan tersebut. Selanjutnya ada 6 tahap analisis. Yang pertama itu ada analisis ekosistem mangrove, di mana pada analisis ini itu berkaitan mengenai vegetasi mangrove yang diperoleh. Akan dilakukan proses analisis yang meliputi seperti perhitungan kerapatan jenisnya, keanekaragaman jenisnya, ataupun tingkat kerusakan yang terjadi. Nah, dari kondisi tersebut maka dapat diketahui bagaimana profil ekosistem mangrove sehingga dapat dijadikan dasar dalam perencanaan rehabilitasi yang akan dilakukan. Nah, dalam analisis ini juga dilakukan analisis kesesuaian lahan dan proses geomorfiknya sebagai pendukung dalam pengembangan ekosistem mangrove yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya itu ada yang disebut dengan analisis hidrooceanografi. Sepertinya diketahui bahwa mangrove itu merupakan salah satu tumbuhan yang berada di pesisir dan pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh pasang surut laut. Nah, dalam analisis hidrooceanografi ini berkaitan dengan memperhitungkan seberapa besar pasang surutnya, seberapa arus dan angin yang terjadi. Secara umumnya rata-rata di analisis yang akan saya paparkan ini pada saat ini itu berkaitan dengan diolah di citra satelit. Jadi nanti citra satelit itu akan menampilkan
beberapa keterangan yang berkaitan dengan analisis yang akan saya jelaskan ini. Untuk analisis ketiganya itu ada analisis spasial. Nah, analisis spasial ini seperti yang saya katakan bahwa memang diolah di citra satelit yang dijadikan sebagai peta dasar bagaimana nanti saat kita turun di lapangan secara langsung. Selanjutnya ada analisis penentuan tanda batas. Nah, salah satu kegagalan yang sering terjadi pada proses rehabilitasi sebelumnya atau kasus rehabilitasi selainnya itu tidak diketahui seberapa luas tanda batas yang harusnya direhabilitasi ataupun yang tidak direhabilitasi, sehingga dalam penelitian ini harus dianalisis sampai mana batas yang harus dilakukan rehabilitasi, sehingga memang harus terencana dalam wilayah tersebut. Selanjutnya itu disebut dengan analisis kerusakan ekosistem dan daerah prioritas rehabilitasi. Nah, di sini dalam analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan kerusakan ekosistem yang terjadi. Apa saja yang harus diprioritaskan dalam proses rehabilitasi mangrove ini. Untuk yang terakhir, analisis terakhir itu pastinya dianalisis pembiayanya. Untuk suatu proses rehabilitasi yang baik pasti akan direncanakan seberapa besar dan seberapa banyak biaya yang harus dikeluarkan mulai dari awal penelitian sampai proses rehabilitasi ini berakhir atau selesai. Disesuaikan dengan standar harga di lokasi tersebut, karena memang suatu lokasi memiliki standar pembiayaan yang berbeda-beda. Bisa saja di Papua 500 untuk standar normalnya, akan tetapi apabila dilakukan proses rehabilitasi di Sulawesi itu 200 sudah cukup, sehingga kita dalam proses rehabilitasi harus didasarkan dengan standar harga di lokasi yang akan dilakukan rehabilitasi. Untuk hasil dalam pembahasan ada dua faktor yang akan dibahas di sini, yaitu mengenai hasil survei dan analisis di lokasi Kabupaten Kota Baru dan juga bagaimana tahapan-tahapan dalam proses rehabilitasi ini. Untuk yang pertama mengenai hasil survei dan analisis lokasi di Kabupaten Kota Baru itu, untuk status lahannya itu kita akan melakukan proses rehabilitasi di lahan sempadan pantai yang termasuk wilayah garis pantai yang terpengaruh oleh pasang surut air laut. Seperti yang saya katakan bahwa memang mangrove ini biasanya hidup di daerah pesisir pantai atau yang dapat pengaruh dari pasang surut air laut. Nah, sehingga lahan sempadan ini merupakan milik negara. Kawasan ini tidak dapat dimanfaatkan karena yang termasuk kawasan sempadan pantai, namun termasuk pula kawasan konservasi sehingga dapat direhabilitasi secara wewenang. Lokasi tersebut merupakan kewenangan pengelolaan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi dalam lahan yang akan dilakukan proses rehabilitasi ini memang merupakan milik negara, tetapi pastinya dampak yang akan ditimbulkan bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar atau mungkin masyarakat yang jauh dari lokasi rehabilitasi. Adapun kondisi geofisiknya dari Desa Siagam Kecamatan Pulau Laut Utara ini atau lokasi di Kabupaten Kota Baru memiliki memang tumbuhan mangrove jenis di ekosistem yang ditemukan ini itu jenis Avicennia alba, ada Rhizopora mucronata dan juga ada jenis dari Rhizopora apiculata. Nah, ini merupakan data dasar yang harus dimiliki sehingga kita dapat melakukan identifikasi awal agar saat kita menanam mangrove itu tidak salah spesies yang harus ditanam. Untuk pasang surutnya sendiri itu yang saya sebutkan tadi itu menunjukkan bahwa memang dinamika pasang surut di perairan Kota Baru termasuk di Desa Salino yang akan dilakukan proses rehabilitasi itu tidak menimbulkan gelombang pasang surut yang cukup kuat untuk menghalangi perencanaan rehabilitasi mangrove di desa ini. Adapun arus di Kabupaten Kota Baru itu memiliki pola dan kecepatan golong arus yang lemah sampai sedang, sehingga dari segi kelayakan arus, lokasi Kota Baru layak untuk dilakukan kegiatan rehabilitasi mangrove. Kembangnya sendiri masih juga cukup aman untuk dilakukan proses rehabilitasi. Sedangkan untuk hasil survei sosial ekonominya, di sini kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat memiliki mata pencarian sebagai buruh tani atau kebun. Ada juga petambak ataupun juga pembudidaya, ada nelayan dan juga ada yang membangun warung. Nah, secara umum desa ini kurang diperhatikan karena lokasinya yang sangat jauh dari perkotaan. Untuk hasil analisis lokasi Kabupaten Kota Baru ini, untuk kondisi lokasinya ada 3 lokasi prioritas. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada tahapan-tahapan untuk dilakukan rehabilitasi. Salah satunya itu bagaimana mengklasifikasikan daerah prioritas dan yang bukan prioritas. Nah, untuk kondisi lokasi di sini ada 3 lokasi prioritas survei untuk dilakukan rehabilitasi mangrove. Berdasarkan dari hasil analisis data citra yang dilakukan dengan memperhatikan tutupan mangrove, yaitu ada di Sungai Punggawa, ada di Tanjung Panggah, dan juga ada di Tarjung. Dari penetapan lokasi rehabilitasi ini, selain mengacu pada lokasi hasil analisis citra, juga didasarkan dari hasil diskusi dan arahan dari instansi atau dinas terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Baru dan DPSPL Pontianak turut memberi arahan dalam penetapan lokasi rehabilitasi. Nah, sekarang kita masuk kepada penyebab mengapa perlu dilakukan rehabilitasi dan apa sih yang rusak dari lokasi tersebut. Di sini untuk lokasi yang akan dilakukan rehabilitasi itu terdapat banyak mangrove yang rusak di dalam hutannya yang disebabkan karena kayunya yang diambil oleh warga untuk tambaknya dan juga dijadikan sebagai kayu bakar. Sedangkan untuk bagian luarnya belum terlalu rusak. Akan tetapi sudah ada bagian mangrove yang rusak. Terjadi alih fungsi lahan yang di sini berdasarkan pengamatan yang terdapat, yaitu adanya ditemukan tambak milik warga setempat di lokasi mangrove. Jadi maksudnya di sini bahwa ada beberapa lokasi yang dialih fungsikan menjadi tambak
dan ini memang sangat akan merusak hutan mangrove dan dapat menimbulkan kerusakan. Adapun mengapa perlu dilakukan rehabilitasi ini, karena memang ada yang harus dipenuhi, diantaranya itu untuk mengembalikan fungsi ekosistem yang terbentuk di wilayah pesisir, utamanya untuk ekosistem mangrove ini, juga membangun green belt dan mengembalikan garis pantai, sehingga seperti yang diketahui bahwa mangrove berfungsi untuk melindungi garis pantai dari gelombang. Adapun tekniknya yaitu dengan membuat blok-blok penanaman yang disesuaikan dengan kondisi substratnya, kontur tanah, dan bentuk garis pantai. Adapun jenis dan metode yang dilakukan yaitu menggunakan dua jenis mangrove, yaitu ada Avicennia dan Rhizopora dengan posisi terhadap laut. Ada Avicennia terlebih dahulu, kemudian Rhizopora. Jarak tanam untuk Avicennia itu 1,5 kali 1,5 meter kuadrat, dan Rhizopora itu berjarak tanamnya 1 kali 1 meter kuadrat. Nah, penentuan jenis mangrove dan jarak tanam ini didasarkan pada hasil diskusi dan pengalaman empirik perwakilan DKP Kabupaten Kota Baru, BPSPL, dan masyarakat setempat. Nah, apabila sudah dirasa sesuai untuk dilakukan rehabilitasi, maka untuk tahap-tahapnya ada. Yang pertama itu disediakan bibit mangrove. Ada disediakan bibit mangrove, dan setelah disediakan seberapa banyak bibitnya, lalu dilakukan penanaman mangrove. Setelah dilakukan penanaman, maka bukan sampai di situ saja, tetapi kita harus memantaunya untuk beberapa waktu. Atau secara umumnya dalam pemeliharaan tanaman mangrove dan pantai ada 3 proses. Yang pertama itu ada penyiangan, yaitu suatu proses pembersihan tanaman utama dari pengganggu. Ada penyulaman, yaitu berupa penggantian tanaman yang mati dengan bibit sejenis, dan juga ada pengendalian hama atau gulma. Ini akan membantu proses rehabilitasi agar dapat berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Kesimpulannya itu, untuk lokasi rehabilitasi dipilih Kota Baru yang terletak di Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah. Dengan teknik rehabilitasi yang digunakan itu berdasarkan arah pembangunan, pola ruang, dan pemanfaatan wilayah di waktu yang akan datang dengan membuat blok-blok penanaman yang disesuaikan dengan kondisi substrat, kontur tanahnya, dan bagaimana bentuk garis pantainya. Nah, penanaman yang digunakan itu ada dua jenis mangrove, ada Avicennia dan juga ada Rhizopora. Dengan posisi terhadap lautnya itu Avicennia di depan, dan kemudian Rhizopora di bagian belakang Avicennia. Adapun jarak tanaman antara spesies Avicennia itu ada 1,5 kali 1,5 meter kuadrat, dan Rhizopora itu berjarak 1 kali 1 meter kuadrat. Nah, penanaman ini menggunakan sarana pendukung, yaitu pagar pelindung, pagar pembatas, dan ajir guna melindungi mangrove dari arus ataupun gelombang pasang surut air laut yang bisa saja dapat menimbulkan mangrove bisa mati ataupun gagal dalam proses rehabilitasi. Inilah penjelasan saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.